Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Saya selalu berdoa supaya kita semua bisa terus dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Oke, saya percaya sudah diberkati bulan lalu dengan seri khotbah yang membuat kita bisa belajar lebih, bertumbuh lebih. Saya berdoa supaya saudara dan saya bisa semakin mengerti tentang Tuhan. Bulan ini kita akan lanjut dengan God and My Life, itu tema bulan ini. Bagaimana Tuhan dan hidup kita sehari-hari. Bagaimana menerapkan pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara akan diberkati oleh beberapa pembicara tamu sepanjang bulan ini. Dan saya berdoa supaya kita semua sama-sama belajar mengenal Tuhan. Nah, bagian saya adalah knowing God's will. Mengenali, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena pertanyaan yang paling banyak di dunia ini, termasuk terutama di kekristenan, adalah bagaimana saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Gimana caranya saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu kita perlu belajar gimana mengenal kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang semakin baik di dalam hidup kita. Kalau kita cari contoh mana orang yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, tapi hidupnya kacau balau, berantakan karena tidak mengenal God's will dalam hidupnya. Contoh yang paling tragis kalau buat saya adalah Simson. Hakim-Hakim 13-16 menceritakan bagaimana Simson adalah orang pilihan Tuhan. Malaikat Tuhan sampai muncul di keluarga Simson untuk memberikan nubuatan tentang Simson. Bagaimana Simson adalah orang yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, dia akan lahir sebagai belum sampai situ. Bagaimana dia akan lahir dengan kekuatan yang luar biasa, bagaimana dia akan hidup dengan urapan yang daripada Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Filistin. Tapi dalam perjalanannya, Simson justru hidup dengan berantakan. Dia yang harusnya membebaskan Israel dari Filistin, justru dia bermain-main dengan wanita-wanita Filistin. Simson terus kompromi dengan dosa, membiarkan dirinya hidup di luar firman Tuhan. Sampai akhirnya dia membocorkan perjanjiannya sama Tuhan. Sehingga kekuatannya hilang dan Simson ditangkap. Alkitab dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21-30 mengatakan begini, orang Filistin menangkap dia, mencungkil matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ketika hati mereka yang gembira, Filistin lagi senang, berkatalah mereka, pergi, panggil Simson untuk melawak bagi kita. Orang yang harusnya hidup dengan begitu luar biasa, matanya dicungkil. Dia dibelenggu. Orang yang harusnya membebaskan bangsa Israel justru dibelenggu. Pekerjaannya menggiling gandum itu tuh pekerjaan binatang, saudara. Keledai yang biasanya keliling-keliling untuk apa? Menggiling gandum. Tapi kali ini Simson pahlawan Allah yang disuruh menggiling gandum. Bahkan dia dijadikan pelawak di depan banyak musuhnya. Tragis sekali akhir hidupnya. Kalau saudara lihat ini, kira-kira beginilah kalau saudara pelajari Alkitab, inilah kelalaian Simson atau pilihan hidup Simson. Simson berhak memilih dalam hidupnya dan ini pilihan dia. Dia memandang rendah kasih karunia. Dia tidak mau membatasi diri, gak mau jaga dirinya. Dia menganggap enteng godaan. Dia gak mau dinasihati, susah dinasihati. Suka bela diri terus kalau dinasihati. Dia gak peduli dengan firman Tuhan. Dia sombong, menilai diri terlalu tinggi. Dia suka dikuasai sama kemarahan. Gak mau belajar dari kesalahan. Dia punya ego yang besar. Kalau dia mau sesuatu harus dapat. Menghalalkan segala cara untuk itu. Manja. Dia gak peduli dengan tujuan Allah dalam hidupnya. Ini pilihan hidup Simson. Bagaimana dengan pilihan hidup saudara dan saya? Apakah saudara ada pilihan hidup Simson yang saudara pilih seperti ini? Pertanyaannya begini, apakah Simson selamat di akhir hidupnya? Yang mengagumkan jawabannya adalah ya, Simson selamat di akhir hidupnya. Kenapa? Alkitab Perjanjian Baru membuktikan dengan apa? Alkitab Perjanjian Baru menyatakan Simson termasuk pahlawan iman. Di situ kita tahu bahwa Tuhan mengampuni Simson, Tuhan menyelamatkan Simson. Disinilah kebesaran kasih Allah, disinilah kebesaran kasih karunia Tuhan
Yang puncaknya ada di karya salib Yesus. Semua dosa Simpson, semua dosa saudara dan saya, semua dosa umatnya ditebus, dibayar lunas di atas karya salib Yesus. Tuhan kalau sudah memilih seseorang, dia akan menjaganya sampai akhir. Itu yang kita pelajari bulan lalu juga. Bahwa Tuhan kalau sudah pilih saudara dan saya, dia akan jaga kita sampai akhir. Gak tahu gimana caranya, tapi di akhir hidupnya Simpson berseru lagi sama Tuhan. Saya percaya dia bertobat. Dan dia kembali pada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatannya lagi sama dia. Tuhan gak hitung-hitungan diberikan lagi kekuatannya. Dan Simpson menghancurkan sebuah bangunan. Sampai musuhnya banyak mati di sana. Tapi Simpson ikut mati di situ. Kenapa Simpson yang hidupnya amburadul bisa jadi pahlawan iman? Karena Alkitab itu isinya bukan kehebatan dari tokoh-tokoh di dalamnya. Abraham punya cacat, Daud punya cacat, Simpson punya cacat. Tapi tokoh utama bukan mereka. Tokoh utama dari Alkitab adalah begini. Betapa besar kasih Allah atas kita. Betapa besar kasih Allah atas saudara dan saya. Itu cerita Alkitab saudara. Tuhanlah tokoh utamanya. Tapi saya percaya setiap kita gak mau cuma sekedar diselamatkan tapi hidup berantakan. Amin saudara. Ada yang mau seperti Simpson? Kalau saya amit-amit jabang bebas saudara. Gak mau. Diselamatkan tapi hidupnya kacau balau. Karena itu yuk kita sama-sama belajar. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah Roma 12 ayat 2 menjelaskan begini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang kuning tambahan saya. Berubahlah oleh cara berpikirmu yang baru. Itu dia bahasa sehari-harinya. Supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Supaya kamu bisa mengerti mana kehendak Tuhan. Jadi gini, berubahlah oleh cara berpikirmu yang baru supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah. Nah cara berpikir yang baru yang dimaksud itu seperti apa? Yuk kita pundur 2 ayat sebelumnya. Itu menjelaskan semuanya. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. Saya bacakan buat saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Bagian-bagian yang saya beri warna adalah penekanan-penekanan yang akan kita bahas hari ini. Yuk kita bahas satu-satu. Ayat 36 bilang begini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba kita sesuaikan beberapa kata di sini ya. Kita ganti dengan begini. Sebab hidup saya adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab hidup saya adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi biar jadi pemikiran baru dalam kita ya. 2, 3. Sebab hidup saya adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, 2, 3. Sebab hidup saya adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju kata amin. Apa pemikiran baru yang Tuhan mau berikan sama kita? Kita adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan hamba kita. Amin. Kita ini hamba Tuhan, bukan Tuhan hamba kita. Kita harus mengerti bahwa saudara dan saya, kita diciptakan untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Waktu kita kebalik-balik dalam hal ini, maka kita kita menjadikan Tuhan seperti pembantu buat kita. Kalau kita mau gini, Tuhan harus kasih, kita minta. Kalau kita lagi ada perlu, kita ke gereja, kita berdoa. Dan kalau Tuhan gak kasih, kita kecewa. Kita bilang, kalau kayak gini gue gak mau ke gereja lagi. Loh, ini tuh kamu hamba Tuhan atau Tuhan hamba kamu? Pemikiran baru yang harus ada dalam pikiran kita. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah begini loh. Aku ini hamba Tuhan.
bukan Tuhan hambaku. Itu tidak selalu bicara kita kaya, pintar, populer, good looking, mendapat apa yang kita inginkan. Tidak selalu begitu. Dan bahkan kalaupun kita diizinkan kaya, pintar, good looking, populer, tetap saudara dan saya bukan pusat dari kehidupan ini. Pusat hidup kita itu Tuhan. Kalau saudara memperoleh banyak hal, bukan saudara hebat, tapi Tuhan yang hebat. Nah, waktu saudara dan saya punya pikiran yang baru seperti ini, maka kita mulai bisa melihat hidup dengan cara yang benar. Kita nggak lagi berusaha memanfaatkan Tuhan untuk keinginan kita, tapi kita mulai belajar hidup untuk Tuhan. Saya ulang, kita tidak lagi berusaha memanfaatkan Tuhan untuk keinginan kita, tapi kita belajar hidup untuk Tuhan. Itu pikiran yang pertama yang Tuhan mau ada dalam kita. Yang kedua, Roma menjelaskan, karena kita hidup untuk Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pemikiran yang baru yang Tuhan mau dalam kita, yang kedua adalah begini, hidup kita adalah penyembahan. Penyembahan itu bukan hanya waktu kita di gereja. Tapi waktu kita bekerja, waktu kita berolahraga, waktu kita berlibur, waktu kita makan, waktu kita ngobrol, semua yang kita bicarakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Semuanya seharusnya memuliakan Tuhan. Amin. Dalam seluruh bagian hidup kita, selalu ada jalan untuk memuliakan Tuhan. Lagi berlibur, bagaimana memuliakan Tuhan? Jangan pikir ubah status dulu saudara yang pertama. Tapi bersyukurlah sama Tuhan kamu bisa liburan. Jangan berpikir buat flexing dalam segala sesuatu yang saudara dapat. Tapi bersyukurlah kalau kita bisa memperoleh anugerah dalam hidup ini. Waktu ngobrol, makanya saya selalu mengingatkan, jangan anjing-anjing, babi-babi, sapi-sapi saudara. Amin. Kenapa? Itu karena setiap kata-kata kita adalah penyembahan kita sama Tuhan. Belajarlah untuk mempersembahkan sama Tuhan. Tapi Pak, kan kita anak gaul. Gua juga gaul bro. Lu pikir gua gak gaul boy? Tapi gak perlu kasar ngomongnya. Gak perlu kasar. Kita bisa gaul sambil memuliakan Tuhan. Bukan dikit-dikit, haleluya, puji Tuhan, gak usah juga. Keinjak, amin. Oh, gak usah. Kaosnya, Yesus love you. Gak usah. Tapi belajarlah bersyukur sama Tuhan. Belajar memuliakan Tuhan. Tahuilah bahwa seluruh yang kita kerjakan adalah penyembahan kepada Tuhan. Itu akan membuat saudara menjadi hamba Tuhan. Memuliakan Tuhan. Amin. Dalam seluruh bagian hidup kita selalu ada cara, jalan untuk menjadikannya sebagai penyembahan pada kita. Nah, mungkin ada yang bilang, wah Pak, kalau pekerjaan saya nggak bisa memuliakan Tuhan. Nggak nyambung sekali sama Tuhan. Kalau tidak ada jalan sama sekali dalam pekerjaanmu untuk memuliakan Tuhan, berarti itu bukan kehendak Tuhan kamu ada di sana. Saya kasih contoh. Salah satu orang tua dari tim yang suka memberkati kita, dulu adalah direktur utama dari PT Petral yang di Singapura. Kalau yang sudah tahu itu heboh, gimana minyak semua Indonesia, mungkin semua atau sebagian besar saya nggak tahu, dimasukkan dari PT Petral ini. Permainan ada banyak di sana yang akhirnya dibubarkan oleh Jokowi. Sebelum itu dialah direktur utamanya. Waktu dia dianggap berhasil di Indonesia, dia diangkat jadi direktur utama di sana. Dia berdoa, dia mulai melihat banyak hal yang nggak benar nih. Belum lama dia ada di situ terus dia mulai berdoa sama Tuhan. Dia cerita sama saya diberkati sekali. Dia berdoa, Tuhan, aku ingin memuliakanmu lewat pekerjaanku ini. Tapi gimana caranya ya? Kok kayaknya ini mengerikan sekali. Dia bergumul beberapa lama. Ini bukan semenit, 2 menit, bukan sekali berdoa saudara. Bergumul, tahu-tahu mulai banyak hal yang mulai makin gak jelas. Dan dia keluarlah, dia suruh tanda tangan SOP untuk merubah semuanya. Sehingga lebih mudah segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Dia berdoa, Tuhan aku kan lagi minta petunjuk apa kehendakmu dalam hidupku, dalam pekerjaanku. Kok malah saya dapat tawaran yang menggiurkan dan begini-begini. Tapi dia terus bilang ini. Dia bilang sama Tuhan, oh saya mengerti Tuhan.
Terus dia membuat surat pengunduran diri. Saya bilang, Om, izin saya pakai itu ya. Itu hebat Om. Saya aja mungkin kalau di tempat Om, Tuhan apa kehendak-Mu? Jangan bikin aku bingung dong. Pura-pura gak ngerti terus saudara. Betul enggak saudara? Tapi dia, saya mengerti buat surat pengunduran diri. Begitu dia pulang, TV semua sorot dia. Wawancara TV. Dia gak mau, DPR panggil dia. Dia gak mau, dia bilang, saya tidak mau masuk dalam area politiknya. Saya cuma mau mengundurkan diri. Wow. Kenapa? Sebab pekerjaan saya adalah penyembahan saya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, sadis. Pikiran baru, hidup saya adalah penyembahan. Pikiran baru yang ketiga, yuk kita mulai, saya mau menjadi diri saya apa adanya. Ya gue mah gini Pak Pastor, gue ya inilah apa adanya. Oh setuju, ikutlah Tuhan seperti kamu apa adanya. Dan kamu apa adanya tuh bukan kamu yang berdosa yang dulu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Kalau kamu apa adanya berarti gini, saya apa adanya sebagai ciptaan baru. Sebagai anak Allah. Sebagai orang yang sudah diampuni. Sebagai orang yang sudah dikuduskan. Sebagai orang yang sudah disempurnakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu apa adanya kita. Bukan, ya gue gini jatuh bangun terus. Loh enggak, kan udah diampuni katanya. Sudah ditebus, sudah ciptaan baru, sudah anak Allah. Ya hiduplah sebagai anak Allah. Alkitab bilang kamu adalah terang. Dulu kamu gelap tapi kamu sekarang terang. Hiduplah sebagai terang. Itulah menjadi diri kita apa adanya. Alkitab bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini artinya menjadi diri kita apa adanya. Amin. Nah tadi kita mulai dengan ayat ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh cara berpikirmu yang baru. Cara berpikir apa yang baru yang Tuhan maksud ini dia. Kita adalah hamba Tuhan. Bukan Tuhan hamba kita. Hidup kita sama dengan penyembahan. Adalah penyembahan. Jadilah diri kita apa adanya. Amin. Yuk kita katakan sama-sama. Ikuti saya ya. Saya adalah hamba Tuhan. Bukan Tuhan hamba saya. Hidup saya adalah penyembahan. Saya mau jadi diri saya apa adanya. Yaitu ciptaan baru. Amin saudara. Ulang ya. Saya adalah hamba Tuhan. Bukan Tuhan hamba saya. Hidup saya adalah penyembahan. Saya mau jadi diri saya apa adanya. Yaitu ciptaan baru. Amin. Nah ini adalah solid ground supaya saudara dan saya mulai bisa mengerti kehendak Allah. Ini dulu, coba renungkan, coba foto, coba hafalin, coba apapun lakukan. Lihat dari bawah kursi bisa. Kenapa? Mengertilah ini supaya kita bisa mulai mengerti kehendak Allah. Supaya apa nih dia? Sehingga kamu bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah setelah pola pikir baru ini ada dalam diri kita, apa yang kita harus lakukan? Kita mulai belajar mengenali kehendak Allah kan? Merenungkan firman Tuhan dengan pikiran yang sudah diperbaharui dan mau terus diperbaharui. Itu harus yang kita lakukan. Dengan pikiran tadi, pola pikir tadi, yuk mulai merenungkan firman Tuhan. Saudara saya ini kemarin tes darah, bulan lalu lah tes darah. Hasilnya tinggi banget, luar biasa. Kalau itu raport saya summa cum laude. Tapi karena ini tes darah saya berantakan saudara. Akhirnya istri saya mengambil otoritas dalam hidup saya. Dia memutuskan dengan otoritas yang tertinggi. Diet. Waduh. Saya diatur intermittent fasting. Makan cuma havermut tiap hari. Ikan ayam, sayur pun pilihan tiap hari. Saya tanya, kapan saya cek darah lagi? 2 bulan lagi, Masya Allah. Lama amat. Saudara lihat, waktu berpuasa pola pikir gak diubah. Puasa yang harusnya baik pun jadi beban. Hidup jadi penuh stres. Tertekan, depresi, nyaris bunuh diri. Lihat babi lewat ngiler saudara. Lihat.
Tapi waktu pola pikir pelan-pelan mau diubah, kita mulai bisa melihat mengubah pola makan menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik. Begitu juga baca firman dengan pola pikir yang lama, apalagi seperti Simson, mau memanfaatkan Tuhan buat kepentinganku, akan membuat gini, waktu kita baca firman Tuhan tentang kekudusan, ketinggalan zaman. Waktu baca firman Tuhan tentang melayani, bikin repot aja. Waktu baca firman Tuhan tentang mengampuni, bikin tambah sakit hati. Waktu firman Tuhan tentang mengasihi, itu menjadi kebodohan buat kita. Tapi waktu cara berpikir baru, aku adalah hamba Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Aku ciptaan baru apa adanya. Itu membuat firman Tuhan menjadi sesuatu yang Tuhan aku mau. Aku suka hidup di dalamnya. Nah, dalam membaca firman, saudara akan menemukan kehendak Allah itu ada 2 jenis. Yang pertama kehendak Allah yang berdaulat. Kehendak Allah yang berdaulat itu apa maksudnya? Itu pasti terjadi. Gak bisa ditolak, gak bisa diubah, gak bisa dibatalkan. Tuhan kalau sudah berkehendak, ya begitu. Gak bisa ditawar. Lu mau doa jengking-jengking, gak bisa ditawar. Contohnya, Yesus datang kedua kali. Yesus Tuhan menjadi manusia yang pertama. Itu pun juga sudah keputusan Tuhan. Makanya di perjanjian lama sudah ditulis bahkan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Sudah ada detailnya di perjanjian lama. Kenapa? Itu adalah kehendak Allah yang berdaulat. Salah satunya kalau Tuhan sudah pilih kita, dia akan pelihara sampai akhir. Itulah kehendak Allah yang berdaulat. Makanya Simson yang buat kita gak masuk akal pun tetap Tuhan jaga. Karena kehendak Allah yang berdaulat tidak bisa dibatalkan. Tapi ada kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Ini yang kedua. Diberikannya lewat apa? Lewat firman Tuhan yang tertulis. Bukan lewat getar-getar. Bukan. Tuhan bicara sama saya. Enggak. Enggak gitu cara mainnya. Tapi lewat firman Tuhan yang tertulis. Nah, Tuhan bisa memberikannya untuk memberi pesan kepada kita secara pribadi. Untuk keluarga kita atau untuk komunitas kita. Nah, yang ini bisa tidak ditaati. Bisa gagal. Makanya Simson, rencana Allah yang berdaulat tetap jadi, tapi rencana Allah yang diberikan pada Simson gagal. Karena Simson gak mau taat, Simson gak mau ngikutin kehendak Tuhan ini. Simson hidup berantakan. Saudara nangkep maksud saya? Sehingga waktu saudara membaca firman, saudara gak perlu mulai belajar, gak bingung lagi. Oh gitu ya. Nah makanya yuk kita sama-sama belajar untuk ada dalam kehendak Tuhan. Karena rencana Tuhan akan tetap jalan terus, rencana Tuhan yang berdaulat. Apakah kita mau terlibat di dalamnya atau tidak? Itu pilihan saudara dan saya. Apakah keluargamu akan terlibat dalam rencana Tuhan atau tidak? Itu pilihan saudara dan saya. Ayo kita sama-sama memilih yang benar. Yang setuju kata amin. Nah di dalam belajar firman Tuhan, saudara akan mulai melihat. Buat multimedia bukan salah multimedia. Saya loncat ke 2 yang paling akhir dulu. Minta maaf ya, kalian luar biasa. Multimedia dahsyat. Saya ganti tiba-tiba. Karena roh bicara. Tuhan, 2 paling akhir. Oke, thank you. Tuhan tidak tertarik memberikan detail masa depan. Antikris siapa sih nanti? Tuhan gak ngomong. Yesus akan datang kedua kali, kapan sih? Tuhan gak bilang. Kenapa Tuhan tidak tertarik memberikan detail masa depan pada kita? Karena gini loh, detail masa depan itu seperti nyontek buat kita. Saya dulu sebelum bertobat, beli jawaban soal. Lulus, bagus, pintar kagak. Nah apa sih? Karena saya sudah beli jawabannya. Tinggal hafalin contek-contek, 1A, pokoknya A, 2B, pokoknya C, udah soalnya apa, pokoknya gini. Dan lulus luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Salah gak boleh haleluya, puji Tuhan kalau begitu ya. Kenapa Tuhan gak mau kasih tahu kapan Tuhan datang? Tahun 2000 hampir semua bicara, tahun 2000. Ada yang belum lahir ya? Kalian keterlaluan. Lahir kok belakangan. Tahun 2000 itu semua heboh bahwa itu adalah hari kiamat. Tiba-tiba saudara. Jadi semua ngomong begitu. Banyak sekali, gak semua lah. Ada yang pendeta-pendeta yang kiamat nanti begini. Wah semua takut. Tiba-tiba teman saya yang bandar judi ada di gereja. Kita panggilnya Raja Setan dia saudara. Itu sebutan kita sama dia. Loh kok Raja Setan ada di gereja, luar biasa. Terus dia berdoa tiap hari. Tiap hari. Terus dia bilang, gua kalau lu pelayanan gue ikut deh. Wah luar biasa, Raja Setan mau ikut pelayanan. Dan dia mulai ikutnya tiap hari. Begitu tahun 2000 Januari 1 datang.
Gak kiamat. Besoknya saya cari Raja Setan, sudah tidak ada di gereja lagi saudara. Sampai hari ini gak pernah muncul lagi di gereja. Dia kembali kepada habitat lamanya. Kalau kita main badminton, saya gak jago badminton. Tapi kalau saya tahu masa depan, juara badminton gak bisa menang sama saya. Saya tahu dia mau pukul kemana, saya tinggal sini. Sudah tahu, ya kan? Bisa nguap-nguap dulu, bisa apa? Sudah tahu. Dia pusing 7 keliling. Tapi apakah saya bisa main badminton dengan benar? Gak bisa. Nah, kenapa Tuhan gak mau beri detail masa depan? Karena Tuhan mau kita bertumbuh, berubah pola pikirnya, berubah gaya hidupnya. Bukan jadi anak Tuhan yang begitu. Nah, ada juga ingin mengetahui kehendak Tuhan dengan instan, itu justru seringkali menutupi ketidaktaatan kita. Alkitab bilang ada satu anak muda yang kaya lari kepada Tuhan, lari. Terus berlutut di depan Tuhan, terus bilang ini, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk melakukan kehendak-Mu, kira-kira begitu. Tuhan bilang, begini, oh sudah semua. Kalau sudah, Tuhan bilang, beri uang, jual hartamu dan ikut aku. Dia berdiri deh. Minta duit nih pendeta. Kayaknya cinta Tuhan. Tapi kalau orang yang instan pengen tahu, apa sih kehendak Tuhan, apa sih? Itu ciri-ciri dia ada tidak taat dalam hidupnya. Kalau orang yang taat, dia tidak akan instan. Dia akan merenungkan firman Tuhan. Sehingga waktu keputusan harus diambil, dia sudah tahu, punya gambaran dia harus kemana. Amin. Ulangan 29 ayat 29, slide berikutnya yang masih di situ. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, dan jangan diganggu. Yang tersembunyi itu punya Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan yaitu firman Allah, itu buat kita, buat anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita belajar melakukan firman Tuhan itu. Amin. Jadi kalau ikut seminar saudara, jangan cari seminar. Saudara ada seminar ini, pembahasan hal-hal yang tidak dibahas di Alkitab, saudara jangan ikut. Tapi kalau bahas, yuk kita bahas firman, oh ikut itu. Gimana penerapan firman, oh ikut itu. Kalau saudara tidak percaya, nontonlah Netflix. Apa judulnya? Jangan pura-pura nggak tahu, apa judulnya? Apa nih? Itu loh yang penyesatan di Korea. Betrayal, Holy Betrayal. Wah, Netflix harus bayar saya, dari tadi saya promosi terus kebaktian satu juga. Holy Betrayal, itu gimana orang-orang di Korea sampai hari ini disesatkan begitu rupa. Karena mereka sibuk mencari apa yang ada di Alkitab. Ya akhirnya asal ada orang berkarisma, ngomong hebat, ikut semua. Waduh kacau. Sesat gak karu-karuan. Saudara nonton aja, saya gak usah cerita. Ya. Nanti saya minta perpuluhannya dari Netflix saja. Kita kembali kepada slide yang sebelum-sebelumnya, sorry ya, bagian multimedia. Jadi merenungkan firman Tuhan dengan pikiran yang baru. Yang kedua, yuk kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau dalam hidup sehari-hari gimana? Setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita nggak sesat dalam perenungan kita dengan pikiran baru kita, maka kita mulai belajar menerapkannya dan taat dalam hidup sehari-hari. Nah saudara tahu gini, kenapa perlu sehari-hari? Contoh, saudara mau beli mobil hitam atau putih kan nggak ada di Alkitab. Saudara mau menikah dengan pria atau wanita, ya kan? Yang sudah cinta Tuhan, tapi ada 3 pilihan. Wah Pak, saya nggak 3, saya 12. Luar biasa. Mau yang mana? Kan gak ada jelas di Alkitab. Cari yang rambutnya pirang, ya kan? Yang matanya belok, kupingnya tajam, Spock. Nggak jelas. Atau sudah mau pindah kemana? Beli rumah yang mana? Pindah ke kota atau enggak? Apa kehendak Tuhan? Nah, coba suruh lihat ini. Untuk hal-hal yang Tuhan tidak bahas detail, dan itu tidak melanggar firman Tuhan, Tuhan memberi kebebasan sama saudara saya untuk memilih. Oke? Gak perlu telepon Pak Pendeta. Ada loh saudara, orang yang telepon bukan di tempat lain ya. Pak, saya mau beli mobil, warna hitam atau putih ya, tolong doakan cari kehendak Tuhan buat saya. Pendetanya jawab lagi, sebentar ya, putih. Itu pendeta mau minta perpuluhan dari mobilnya saudara. Tuhan beri kebebasan loh, jadilah dewasa. Nah di situ yang diperlukan adalah hikmat yang bertumbuh.
Nah untuk hikmat saudara dan saya bertumbuh, saudara harus mau belajar, harus mau dimentor. Supaya saudara punya kebijaksanaan dalam menentukan pilihan dalam hidup ini. Amin. Bagian yang terakhir lagi nih, terus belajar untuk mengetahui firman Tuhan. Yuk terus belajar firman Tuhan. Jangan saya sudah tahu, belum. Belajar firman Tuhan. Dengan God language masing-masing. Kalau saya terus ambil kelas-kelas, kelas-kelas saya ambil kelas-kelas. Kenapa? Karena kelas yang sama saya ulang lagi. Kenapa? Belum. Otak kita tuh nggak mampu. Gini loh, apa yang dikhotbahin sekarang aja biasanya cuma 1/4 yang masuk. Minggu lalu khotbah apa? Lupa kan? Terus saudara mau bilang, sudah tahu. Mana tahu orang hilang lagi kok saudara. Nah, yuk belajar sesuai God language kita masing-masing. Ada yang sukanya di kelas, ada yang suka sambil main, ada yang suka tapi belajarlah firman Tuhan. Kenapa? Karena psikologi bilang 90% keputusan manusia itu keluar dari pikiran bawah sadar. Spontan. Kan gak ada, maaf saudara saya ambil contoh ini lagi ya. Maaf ya agak kasar-kasar misalnya. Saya gak ada rencana. Oh nanti ketemu Andre saya mau bilang, anjing apa kabar lo? Terus ketemu sebelahnya, babi lo. Saya udah rencanain di rumah. Begitu dong, anjing apa kabar? Babi lu. Terencana. Enggak kan? Tapi spontan. Anjing lu. Nah saudara mesti lihat ini. Firman Tuhan bilang ini. Karena itu jagalah hatimu dengan baik-baik. Sebab hatimu yang menentukan jalan hidupmu. Isi hatimu dan pikiranmu terus dengan firman Tuhan. Karena Lukas 6 ayat 45 bilang ini. Orang yang baik akan mengeluarkan yang baik. Karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Hatinya udah isi dengan prinsip firman Tuhan. Yang keluar firman Tuhan. Tapi orang jahat mengeluarkan hal yang jahat. Karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Sekali lagi saya bukan mau nyindir-nyindir saudara. Saya cuma mau ngajak kita merenungkan Tuhan. Kalau kita ngomongnya anjing, babi, monyet, sapi, kucing dan sebagainya. Apakah berarti hati kita pet shop? Nah, maksudnya, kenapa yang keluar kok binatang terus? Tapi kalau hatimu benar, hatimu terus diisi firman, percayalah. Waktu kamu ketemu keputusan-keputusan yang mepet, aduh gue harus apa? Firman Tuhan keluar. Firman Tuhan keluar. Engkau tahu kehendak Allah. Amin. Ini jam berapa? Oke, izin boleh? Saya kasih 2 klip ya. Tolong klipnya. Ini tentang kejuaraan Olimpiade. Ini lari yang paling susah saudara. Lane 4. First over the hurdles. He's stretching out. He has the lead. Now can they come up on him? Parchment running strong. He's into second. Is he going to get Holloway at it? Yes! It's an upset. Hansel Parchment in 13. Saya bukan mau tunjukin orangnya. Saya mau kasih lihat pertandingannya. Oke, matiin dulu gak apa-apa biar waktu juga ya, durasi. Ini pertandingan yang termasuk paling susah. Lari secepat-cepatnya sambil loncat. Itu harus diatur kapan loncat, gimana caranya. Coba suruh praktek, kesandung-sandung pasti. Mau lihat latihannya gimana? Yuk klip berikutnya. Saya mau ingatkan, ini membosankan. Jangan harap video yang menarik, oke? Dia dilatih untuk merekam semua itu di dalam hatinya, di dalam tubuhnya. Karena 90% dari keputusan kita itu spontan. Masih panjang saudara, jangan khawatir.
Juara dunia juga latihannya begini, semua latihannya begini. Udah matiin aja deh, kita ampuni aja jemaat ya. Itu yang membuat juara dunia lahir. Karena semuanya dia sudah tahu. Saudara kalau baca wawancaranya, dia sudah tahu dari hurdle keberapa, kerintangan keberapa, ke berikutnya itu berapa langkah. Dia sudah hafal. Sekian langkah loncat, sekian langkah loncat. Dan harus kaki kiri yang di sini harus, itu semua sudah hafal. Kalau saudara mau masukkan firman Tuhan terus dalam hidup saudara, saudara akan tahu kapan harus loncati rintangan. Bagaimana caranya melewati rintangan. Bagaimana menghadapi masalah. Bagaimana menghadapi pilihan. Saudara sudah tahu. Karena firman Tuhan sudah memenuhi hati saudara dan saya. Mau tahu kehendak Tuhan? Knowing God's will. Renungkan firman Tuhan dengan cara berpikir yang baru. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya mau ajak kita menyiapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Suruh persiapkan roti dan anggur yang sudah terima. Sambil mempersiapkan diri, berdoalah kalau ada dosa, bertobatlah. Jangan seperti Simson yang bertobat di akhir hidupnya, membuat hidupnya kacau. Bertobatlah. Sambil kita mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan lagu ini. Sambil saudara renungkan pola pikir yang baru yang perlu ada dalam hidup saudara dan saya. Pola pikir yang baru. Yang pertama, saya hamba Tuhan, bukan Tuhan hamba saya. Hidup saya seluruhnya adalah penyembahan pada Tuhan. Saya mau jadi diri saya apa adanya sebagai ciptaan baru. Sekali lagi, 3 pola pikir baru yang perlu ada dalam pikiran kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan hamba saya. Hidup saya seluruhnya adalah penyembahan pada Tuhan. Saya mau jadi diri saya apa adanya sebagai ciptaan baru. Sambil renungan itu, mari persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Segala puji,
Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ucap syukur sama Tuhan. Masing-masing ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Sekarang aku mengerti bahwa aku adalah hamba Tuhan. Bukan Tuhan hambaku. Sekarang aku mengerti bahwa seluruh hidupku adalah penyembahan kepadamu. Sekarang aku mengerti bahwa aku apa adanya adalah ciptaan baru. Orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dikuduskan, anak Allah. Itulah aku apa adanya. Dan aku mau hidup apa adanya sebagai ciptaan baru. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati. Teorinya bilang firman Tuhan, apa yang didengar cuma bisa masuk sekitar beberapa persen saja. Tapi aku percaya dengan kuasa Roh Kudus, biar firman Tuhan tidak ada yang tercecer Tuhan. Firman Tuhan semua tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kami tanpa terkecuali. Memberi kami kekuatan Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami juga akan memberi, biar kami boleh memberi dengan sukacita. Bukan karena takut, bukan karena diiming-imingi, tapi karena Tuhan sudah baik buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin.